Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Melza Utari dengan NIM 2411083005 dari jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pembimbing Bapak Denny Satria dan Bapak Dian Eka Putra. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 5 terlebih dahulu. Jadi pada bab 5 ini berisi tentang bagaimana cara membuat tabel di HTML. Nah, seperti yang kita lihat di sini teman-teman, di sini ada beberapa tag yang digunakan, yaitu ada tag tabel, tr, td, dan juga ada br di sini. Jadi pada bagian pertama ini terdapat tag tabel dengan border sama dengan 0. Jadi di sini kita akan membuat tabel tetapi tidak memiliki garis tepi, karena di sini di set 0 bordernya. Kemudian tr ini digunakan untuk membuat baris. Kemudian td digunakan untuk membuat kolom. Jadi di sini ada satu baris dan dua kolom. Kemudian selanjutnya kita juga membuat baris kedua gitu ya teman-teman. Di sini ada tr baru. Kemudian sama seperti yang di atas, dia juga memiliki dua kolom. Kemudian di sini kita sudah selesai membuat satu tabel di sini ya teman-teman. Ini satu tabel pertama. Kemudian br ini digunakan supaya nanti antara kedua tabelnya itu ada spasi atau ada jarak gitu teman-teman. Kemudian kita membuat tabel baru, tabel kedua dengan bordernya tuh 6. Jadi berbeda dengan tabel yang pertama yang di set 0, yang tabel kedua ini memiliki bordernya tuh 6 pixel gitu teman-teman. Kemudian di sini tr untuk membuat baris, dia juga memiliki dua kolom teman-teman di sini, dan juga membuat satu lagi baris baru dengan dua kolom. Untuk hasil outputnya itu nanti akan seperti ini teman-teman. Dapat kita dilihat dia itu ada dua tabel, tetapi tabel pertamanya itu tidak memiliki garis tepi gitu. Jadi kayak hanya teks aja teman-teman. Sedangkan pada tabel kedua dia tuh memiliki garis tepi, karena di sini pada tabel kedua itu kita set bordernya tuh 6. Jadi sehingga pada tabel kedua dia tuh memiliki garis tepi dengan bordernya tuh 6. Kemudian lanjut pada latihan kedua. Nah, pada latihan kedua ini sebenarnya sama seperti latihan pertama tadi ya teman-teman. Cuman di sini kita sudah memiliki mengatur lebarnya gitu teman-teman. Di sini ada tabel width dengan 500, kemudian bordernya sama dengan 1. Kemudian kita di sini membuat dua baris dan satu kolom. Ini membuat baris pertama dengan satu kolom, kemudian ini baris kedua dengan satu kolom juga. Nah, untuk hasil outputnya akan seperti ini. Nah, begini ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil outputnya teman-teman. Jadi hasil outputnya itu dia terdapat dua baris dan dua kolom. Kemudian kita lanjut pada latihan ketiga. Nah, latihan ketiga ini juga sama seperti latihan kedua. Dia membuat tabel dengan lebar 500 dan bordernya tuh 1. Kemudian di sini kita cuman hanya membuat satu baris ya teman-teman. Hanya membuat satu baris, kemudian dengan dua kolom. Nanti untuk hasil outputnya akan seperti ini. Nah, dia cuman ada satu baris dan dua kolom saja. Kemudian lanjut untuk latihan keempat. Nah, di sini kita membuat tabel dengan lebarnya tuh 0, bordernya 1, dan pada latihan yang sekarang ini, pada latihan keempat ini sudah memiliki sudah menggunakan border color. Nah, border color yang digunakannya itu adalah warna merah. Kemudian di sini kita membuat baris menggunakan tr ya teman-teman, tag tr, dan kolomnya menggunakan tag td. Di sini hanya satu kolom dan satu baris. Untuk hasilnya tuh nanti akan seperti ini. Nah, jadi untuk tampilannya tuh akan seperti ini teman-teman. Border bingkainya itu akan berwarna merah, karena kan di sini kita atur border colornya itu adalah warna merah. Jadi untuk hasilnya tuh nanti akan seperti ini. Jadi garis tepinya itu berwarna merah teman-teman. Kemudian kita lanjut pada latihan kelima. Nah, pada latihan kelima ini juga hampir sama ya teman-teman. Pada latihan keempat kita juga membuat tabel dengan lebarnya 500, kemudian bordernya 1. Kemudian di sini kita cuman membuat satu baris ya teman-teman dengan dua kolom. Nah,
pada kolom pertama di sini dia tuh menggunakan background color, kemudian ini ada kodenya ya teman-teman, kode warnanya. Kemudian ini gunanya tuh supaya teksnya tuh nanti akan berada di tengah gitu posisinya. Jadi kita menggunakan Allegiance Center ini untuk teks itu berada di tengah. Kemudian pada kolom kedua juga seperti itu dengan kode warna yang berbeda di sini, dan juga menggunakan Allegiance Center ini supaya teksnya tuh nanti akan berada di posisi tengah gitu. Untuk hasil outputnya tuh akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah kode-kode warnanya ya teman-teman, yang akan membuat nanti hasilnya tuh warnanya tuh akan seperti ini. Baik, kita lanjut pada latihan 6. Jadi pada latihan 6 ini terdapat tag tabel. Nah, jadi pada tag tabel ini menggunakan lebar 500 dan border 1. Kemudian kita juga menggunakan tag TR. Tag TR ini gunanya untuk bikin baris. Kemudian di sini juga ada tag TH, call span sama dengan 100%, scope sama dengan cool, background color, ini kode background colornya, dan isinya itu judul tabel. Terus selanjutnya di sini juga ada kita bikin baris baru dengan tag TR. Kemudian di sini juga ada tag TD dengan untuk gunanya tuh bikin kolom. Bikin kolom di sini sudah menggunakan background color. Kemudian ini kode-kodenya dan isinya tuh ada judul kolom 1, judul kolom 2, dan judul kolom 3. Kemudian kita juga bikin baris ketiga di sini sama seperti yang di atas. Dia juga menggunakan kode background yang sama seperti yang di atas dan isinya tuh teks. Kemudian yang bagian ini juga sama pada yang di atas. Kemudian untuk hasilnya tuh akan seperti ini. Jadi pada bagian di sini, pada bagian ini tuh gunanya tuh kita tuh untuk bikin baris pertama yang tujuannya tuh buat judul tabelnya tuh melebar gitu. Nah, seperti ini contohnya. Untuk hasil outputnya itu akan seperti ini. Jadi judul besarnya itu akan melebar atau kayak rata tengah gitu. Kemudian kita lanjut pada latihan 7. Nah, pada latihan 7 ini kita akan membuat tabel dengan border sama dengan 1. Nah, di sini menggunakan tag caption ya. Di sini menggunakan tag caption dengan membuat judul besarnya gitu teman-teman. Judul awalnya gitu dengan isinya itu pendapatan bulanan di sini. Kemudian di sini kita bikin baris yang di sini ada isinya itu ada TH. Kita bikin TH ini kan untuk buat judul gitu. Tag TH itu gunanya untuk buat judul. Yang di sini isinya itu bulan dan hasil gitu. Judul, bulan, hasil. Kemudian di sini kita juga bikin baris baru, dimana di sini kita bikin kolom dengan tag TD yaitu Januari. Kemudian di sini juga ada kolom lagi satu lagi untuk rupiahnya gitu ya teman-teman. Kemudian di sini kita bikin baris lagi dan juga kolom. Untuk hasilnya itu nanti akan seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu akan menampilkan seperti ini dengan 3 baris dan 2 kolom. Kemudian kita lanjut pada latihan ke-8. Nah, latihan ke-8 ini juga hampir sama seperti latihan ke-7, teman-teman. Kita membuat sebuah tabel dengan border sama dengan 1. Kemudian kita di sini juga bikin baris, di mana barisnya tuh nanti di sini ada nama sebagai judulnya gitu dengan menggunakan tag TH gitu ya, teman-teman. Kemudian kita juga bikin kolom yang isinya tuh Muhammad Dafa gitu. Terus kita bikin lagi baris satu lagi dengan TH Rospan sama dengan 2 handphone. Jadi Rospan sama dengan 2 handphone ini maksudnya itu kita tuh di Rospan ini dipakai untuk 2 baris ke bawah gitu teman-teman. Jadi dia tuh akan ngambil 2 baris gitu untuk jadi satu gitu nanti hasilnya tuh teman-teman, karena di sini kan ada 2 nomor handphone ya. Nah, jadi gunanya untuk itu gitu teman-teman. Di sini kita bikin baris lagi teman-teman yang kolomnya itu isinya nomor handphone. Kemudian untuk hasilnya itu nanti akan seperti ini. Nah, jadi dia itu akan menampilkan seperti ini, dan guna Rospan sama dengan 2 tuh pada bagian sini teman-teman. Dia tuh mengambil 2 baris gitu istilahnya teman-teman untuk mengisi yang ini. Karena ada 2 nomor telepon gitu ya teman-teman. Jadi gunanya untuk itu Rospan itu. Kemudian pada latihan ke-9, nah latihan 9 ini juga sama seperti latihan sebelumnya gitu ya teman-teman. Dia membuat tabel dengan border sama dengan 1. Kemudian di sini juga ada cell padding sama dengan 5. Jadi gunanya itu agar teksnya tuh nggak nempel ke garis teman-teman. Jadi ada jarak 5 pixel di sini. Kemudian kita bikin baris. Kemudian di sini ada judulnya juga nama. Kemudian kita bikin lagi ada juga close-nya sama dengan 2 handphone sama seperti latihan sebelumnya.
Kemudian kita bikin baris baru dengan isi kolomnya tuh ada Muhammad Dafa dan nomor handphone. Kemudian untuk hasilnya tuh nanti akan seperti ini. Jadi dia tuh akan seperti ini ya teman-teman, dan dia juga menggunakan cosplay sama dengan 2 yang ini untuk ini gitu. Kemudian lanjut ke latihan 10. Nah, latihan 10 ini adalah latihan terakhir di bab 5 teman-teman. Latihan terakhir di bab 5 yang dimana di sini kita juga membuat tabel dengan baris semenang 1. Kemudian di sini ada tag, kemudian TR, TH, kemudian juga ada T-foot, kemudian juga ada T-body di sini teman-teman. Jadi pada latihan ke-10 ini tuh kayak adalah tabel HTML gitu teman-teman. Jadi bagian atasnya itu pakai tag untuk judul gitu teman-teman, tag yang ini untuk judul. Kemudian bagian tengahnya itu kita pakai T-body untuk isi tabel, dan bagian bawahnya itu kita pakai T-foot untuk footage gitu teman-teman. Biasanya tuh kayak untuk catatan, total, atau ringkasan lainnya gitu teman-teman. Untuk biar lebih jelasnya kita langsung aja ngeliat hasil outputnya tuh nanti akan seperti ini. Jadi dia tuh terdapat 4 baris gitu teman-teman, 4 baris 2 kolom gitu teman-teman. Untuk hasilnya tuh nanti akan jadi seperti ini. Jadi titnya itu untuk judul gitu teman-teman, judul yang di atas sini, yang atas ini, kemudian ini pada bagian bodinya, kemudian ini bagian penutupnya, footer 1 dan footer 2 gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita lanjut pada bab 6. Jadi pada bab 6 ini akan menjelaskan bagaimana caranya kita memasukkan gambar di HTML. Nah, jadi saya langsung saja mulai pada latihan pertama di bab 6. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada beberapa tag yang digunakan. Di sini di dalam tag body ini ada tag H1 ya teman-teman. Tag H1 ini digunakan untuk membuat judul gitu. Isinya di sini menampilkan gambar. Kemudian di sini ada tag image digunakan untuk memasukkan gambar gitu teman-teman. Kemudian di sini juga ada atribut src. Nah, atribut src ini digunakan untuk menunjuk ke lokasi mana gitu file gambar kita tuh teman-teman. Kemudian bagian sini adalah link dari gambar yang kita copy gitu teman-teman. Untuk hasilnya tuh nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah judulnya menggunakan tag H1. Kemudian ini adalah gambar dari link yang kita tempel tadi teman-teman. Ini adalah gambar dimana gambar ini akan menampilkan atau menunjukkan ukuran aslinya teman-teman, ukuran asli yang tertera pada gambar tanpa kita atur-atur dia ukurannya seberapa. Jadi ini betul-betul ukuran asli dari gambarnya gitu teman-teman. Makanya di sini ukurannya tuh emang besar gitu teman-teman, karena saya mengambil wallpaper di sini teman-teman, wallpaper, jadi ukurannya tuh emang besar di sini teman-teman. Kemudian kita lanjut pada latihan kedua. Pada latihan kedua ini hampir sama dengan latihan 1. Di sini juga menggunakan tag H1 sebagai judulnya. Kemudian sini juga ada image src. Kemudian di sini ada atribut alt. Nah, atribut alt ini digunakan jadi kalau misalnya teman-teman pada link foto atau gambar kita nih misalnya ada yang salah gitu ya, misalnya saya akan menyalahkan linknya tuh dengan angka lain atau huruf lain gitu teman-teman, terus saya simpan. Kemudian kita lihat perubahan apa yang terjadi jika linknya tuh saya rubah. Nah, jika misalnya ini kan saya mengganti link asli dari gambar yang sudah saya copy gitu ya teman-teman. Jadi pada outputnya itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Dia tuh hanya kalimat yang di alt di sini teman. Ini gambar mahasiswa TI. Jadi dia hanya menampilkan ini saja teman-teman. Jadi gambarnya tuh nggak muncul. Kalau misalnya link kita itu betul, linknya itu betul, nanti dia itu akan menampilkan gambarnya ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan gambar yang sudah kita copy teman-teman. Kemudian kita lanjut pada latihan 3. Nah, pada latihan 3 ini sama dengan latihan sebelumnya, cuma di sini kita sudah mengatur sudah ada mengatur lebar dan tingginya gitu teman-teman.
Untuk hasil outputnya itu akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi lebar dan tingginya itu sudah bisa diatur. Maka gambar yang dihasilkan di sini nggak sebesar ketika di latihan 1, teman-teman. Jadi karena sudah menggunakan lebar dan tinggi gitu. Kemudian di sini pada latihan 4. Nah, pada latihan 4 ini juga sama sebenarnya dengan latihan-latihan sebelumnya. Cuman pada bagian ini kita menuliskan, misalnya itu kita foto kita tuh berada pada folder lain gitu, teman-teman. Nah, jadi kita membuat nama foldernya gitu di depan sini, teman-teman. Nah, ini adalah nama folder di mana gambar yang kita ambil gitu. Untuk hasil outputnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti ini. Nah, ini adalah gambar dengan ukuran asli dari fotonya ya, teman-teman. Beda dengan di latihan 3 sebelumnya yang sudah kita atur lebar dan tingginya. Kemudian lanjut di latihan 5. Nah, latihan 5 ini dia menampilkan gambar di mana kita mengambil gambar dari website lain gitu. Jadi kayak berupa link dari website lain gitu ya, teman-teman. Untuk hasil outputnya seperti ini. Saya mengambil di Google gambar kucing. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita mengambil dari website lain gitu, teman-teman. Kemudian lanjut pada latihan 6. Ini merupakan latihan terakhir di bab 6, teman-teman. Nah, jadi pada latihan bab 6 ini sama seperti latihan sebelumnya. Dia juga menggunakan judulnya di tag H1 seperti ini. Nah, juga ada tambahan di sini ya, teman-teman. Ini untuk juga mengatur tulisannya gitu, teman-teman. Nanti dia tuh akan rata kiri gitu sesuai gambar. Langsung aja kita tunjukkan outputnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dia tuh akan rata kiri gitu loh, teman-teman, karena di sini ada kita gunakan ini ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.